Jin versus Zombie Part 3, Sang Penyelamat datang. Di cerita sebelumnya, Yono berhasil membuat para zombie yang mengepungnya lari tunggang langgang. Laki-laki 15 tahun tersebut berhasil memukul mundur para zombie dengan menjatuhkan buah-buah misterius. Selain memiliki kulit yang tajam, buah-buah tersebut juga memiliki aroma menyengat. Sebelum lanjut mendengarkan ceritanya, segera cari posisi yang nyaman untuk rebahan. Berdoa kepada Allah Sang Pencipta agar selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube Renjana Khatulistiwa ini agar bisa selalu mendapatkan update terbaru. Kini, Sang Mentari Pagi menyapa, membangunkan Yono dari tidurnya yang nyenyak di atas dahan pohon. Tempat itu adalah satu-satunya benteng aman baginya di malam hari. Dengan langkah mantap, Yono menuruni pohon, siap melanjutkan petualangan ke jantung belantara. Tak lupa dia membawa buah-buah yang berhasil membuat para zombie ketakutan. Satu buah dimasukkan ke dalam tas, sedangkan satu buah lagi dibukanya dan diikat tali di bawah dengan tangan. Buah tersebut tidak lain adalah buah durian. Ya, Anda tidak salah dengar, buah yang bisa membuat takut para zombie tersebut adalah buah durian. Kulitnya yang keras dan berduri tersebut berhasil meremukkan kepala para zombie. Durian juga punya aroma yang sangat menyengat, membuat penciuman para zombie ketakutan. Dengan durian ini, setidaknya aku aman, untuk sementara, bisiknya dalam hati. Namun, langkah kakinya terhenti. Perutnya bergemuruh, melantunkan melodi kelaparan yang tak asing. Sudah semalaman ia tak menyentuh makanan. Matanya menyapu sekitar, mencari secercah harapan. Dan di sanalah, di antara rerimbunan, sebuah pohon pisang dengan buah-buah menguning berkilau seolah memanggilnya. Sini, Yono, sini. Makan aku. Suara itu, entah nyata atau hanya halusinasi dari lapar yang menyiksa, menariknya mendekat. Tanpa ragu, ia melahap buah-buah pisang itu satu persatu, meredakan gejolak lapar yang mencengkeram. Sisa pisang pun masuk ke dalam tasnya, bekal untuk perjalanan yang entah seberapa panjang. Di kejauhan, aungan lapar para zombie memekakkan telinga. Gerombolan mayat hidup itu mengepung sebuah gubuk tua yang reyot. Tangan-tangan busuk mereka mencakar, merobek, mencoba membongkar pintu kayu yang rapuh. Dari dalam, sebuah jeritan pilu memecah kesunyian hutan. Tolong, siapapun di luar sana, tolong aku. Hati Yono terperanjat, rasa takut sempat menyergap. Akankah ia lari dan membiarkan orang itu dimangsa? Zombie-zombie buas itu tak mengenal ampun. Namun, nuraninya berteriak, ia tak bisa meninggalkan seseorang dalam bahaya. Tapi bagaimana, ia hanya punya 2 durian, dan zombie-zombie itu jumlahnya puluhan. Tiba-tiba, seekor babi hutan besar melintas. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Dengan cekatan, Yono bersembunyi di balik semak-semak. Beberapa saat kemudian, suara pekikan babi terdengar nyaring, memancing perhatian para zombie. Gubrak, 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 suara langkah kaki mereka bergemuruh, menjauhi gubuk, menuju sumber suara babi. Inilah kesempatannya, Yono segera berlari mendekati gubuk. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Bukakan pintu, teriaknya. Tak menunggu lama, pintu gubuk terbuka, dan Yono segera masuk. Sementara itu, para zombie telah mengepung babi hutan yang terikat di atas pohon. Darah segar menetes, mengeluarkan aroma amis yang memabukkan, membuat mereka kalap. Tangan-tangan mereka mencakar-cakar pohon, mencoba meraih babi itu, namun tak berhasil. Ya, babi itu sengaja diikat di atas pohon, di luar jangkauan mereka, memberi Yono waktu berharga. Namun, kengerian itu belum berakhir. Tiba-tiba, sesosok bayangan raksasa muncul. Seorang zombie berukuran monumental, gemuk dan tinggi, datang menghampiri. Dengan mudahnya, ia meraih babi yang tergantung,
dan dengan gigitan yang mengerikan, kepala babi itu lenyap ditelan rahangnya. Tubuh babi yang tersisa jatuh ke tanah, langsung diserbu puluhan zombie yang lapar. Dalam sekejap, tak ada lagi sisa babi itu. Zombie-zombie itu, bersama sang raksasa yang akan kita sebut The Big, kembali mengendus-endus, melacak aroma, dan bergerak menuju gubuk. Di dalam gubuk, Yono bertemu seorang wanita yang meringis kesakitan. Kakinya terluka parah oleh duri tajam saat ia berlari dari kejaran zombie. Darah segar di kakinya telah menjadi jejak yang terus diikuti para pemangsa. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Senja. Ia menceritakan bagaimana ia berakhir terjebak di sana. "Terima kasih telah menolongku. Para zombie itu terus memburuku," ucap Senja, suaranya bergetar. "Sama-sama, saya Yono. Saya juga sedang melarikan diri," jawab Yono singkat. Percakapan singkat mereka terpotong oleh suara langkah kaki para zombie yang semakin mendekat. "Waktu kita tidak banyak. Sepertinya umpan yang kupasang sudah habis," kata Yono, matanya menatap keluar. "Apakah kita bisa keluar dan selamat?" tanya Senja, raut wajahnya penuh keputusasaan. "Tentu saja, aku akan menggendongmu keluar dari tempat ini," janji Yono, tekadnya membara. Keduanya bersiap, jantung mereka berdebar kencang. Di luar, aungan zombie semakin keras, semakin dekat. Akankah Yono dan Senja berhasil lolos dari kepungan maut ini? Bagaimana mereka akan menghadapi gerombolan zombie dan kengerian The Big? Tidak kalah misterius, siapakah sebenarnya Senja? Nantikan kelanjutan kisahnya hanya di Renjana Khatulistiwa. Dan jangan lupa, selalu panjatkan doa agar harimu selalu penuh warna.